Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah pertemuan keempat pembelajaran daring matematika kelas 7 SMP MTS tentang himpunan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada dua tujuan pembelajaran yang harus adik-adik ketahui, di mana yang pertama adalah memahami kesamaan dua himpunan dan yang kedua adalah memahami operasi pada himpunan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita. Kesamaan dua himpunan. Kesamaan himpunan sangat erat kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya, yakni tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Kenapa? Karena dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, atau dikatakan A subset B dan B subset A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Kesamaan dua himpunan ini juga sempat kita singgung pada pertemuan kita tentang diagram Venn, di mana jika kesamaan dua himpunan ini kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka hasilnya akan seperti berikut. Jadi inilah yang dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya punya dua himpunan, yakni himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C, dan himpunan B yang anggotanya adalah A, C, dan B. Di mana masing-masing himpunan ini memiliki kardinalitas, di mana NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 3. Kemudian kita akan coba melihat apakah himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan yang sama. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita kembali kepada definisi atau pengertian dari kesamaan dua himpunan. Ingat, dua himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Itu kuncinya. Sekarang kita coba lihat apakah A ini adalah himpunan bagian dari B. Kita akan list terlebih dahulu himpunan bagian dari B itu sendiri. Yang pertama, tentu kita punya himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Kemudian kita punya himpunan A, kemudian B, C, A, C, A, B, B, C. Dan yang terakhir, kita punya himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya, yaitu A, B, C. Kenapa A, B, C? Kenapa bukan A, C, B? Nah, ini seperti catatan kita pada pertemuan sebelumnya pada sifat himpunan, yakni perbedaan penulisan urutan anggota dari suatu himpunan tidak mengakibatkan himpunan itu berubah. Jadi, apabila saya tuliskan A, B, C, itu sama saja dengan A, C, B. Jadi perlu diingat ya. Dari sini jelas bahwa A merupakan subset dari B. Kenapa? Karena salah satu himpunan bagian atau salah satu subset dari B itu adalah A, B, C yang merupakan anggota-anggota dari himpunan A. Jadi syarat yang pertama, A subset B terpenuhi. Kemudian kita lihat lagi, apakah B ini adalah subset atau himpunan bagian dari A. Seperti yang kita lakukan pada himpunan B tadi, kita akan list pula himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Yang pertama tentu kita punya himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Kemudian kita punya himpunan A. Kemudian kita punya himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan yang terakhir himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya, yakni A, B, C. Dari sini jelas bahwa B juga merupakan subset atau himpunan bagian dari A. Mungkin ada yang bilang, loh, B kan A, C, B, sedangkan subset dari A itu A, B, C. Seperti alasan tadi di mana perbedaan penulisan urutan atau elemen
dari suatu himpunan tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan himpunan itu berubah. Jadi sama saja A, B, C dengan A, C, B. Jadi sangat jelas bahwa B juga merupakan subset atau himpunan bagian dari A. Maka kedua syarat untuk kesamaan himpunan terpenuhi, maka himpunan A dan himpunan B dapat dikatakan sebagai himpunan yang sama. Untuk memahaminya lebih dalam lagi, kita coba ke contoh yang selanjutnya. Nah, di sini saya punya dua himpunan lagi, yakni himpunan A di mana anggotanya adalah A, B, C, dan himpunan B yang anggotanya adalah A, C, D. Nah, masing-masing himpunan ini memiliki kardinalitas 3 atau masing-masing anggotanya itu berjumlah 3. Kita akan cek apakah himpunan A dan himpunan B di sini juga merupakan himpunan yang sama. Sama seperti contoh sebelumnya, kita akan cari tahu apakah A ini adalah subset dari B dan apakah B juga subset dari A. Pertama kita ke B dulu. Kita cari tahu dulu subset dari B atau himpunan bagian dari B. Namun kita tidak akan menuliskan semua himpunan bagian dari B sama seperti contoh pertama. Itu tidak. Di sini yang perlu kita ketahui, himpunan A-nya itu memiliki kardinalitas 3. Maka kita hanya perlu cari tahu himpunan bagian dari B yang memiliki kardinalitas 3. Jadi, himpunan bagian dari B yang memiliki kardinalitas 3 yaitu himpunan B itu sendiri, atau dapat kita tuliskan yaitu A, C, D. Dari sini jelas bahwa A bukanlah subset dari B karena kita tidak dapat menemukan himpunan bagian dari B yang memiliki anggota A, B, C. Itu tidak ada. Jadi sangat jelas bahwa himpunan B dan himpunan A di sini bukanlah himpunan yang sama. Tapi karena himpunan A memiliki kardinalitas 3 dan himpunan B memiliki kardinalitas 3, atau dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B memiliki kardinalitas yang sama, meskipun bukan himpunan yang sama, tapi himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang ekuivalen. Perlu dicatat, saya rasa ini cukup mudah dipahami oleh adik-adik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni operasi himpunan. Jika sebelumnya kita mengenal operasi-operasi pada bilangan, yakni penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, maka di himpunan juga memiliki operasi-operasi himpunan. Jadi, operasi-operasi himpunan ini mencakup yang pertama adalah irisan atau intersection, kemudian yang kedua adalah gabungan atau union, yang ketiga adalah komplement, dan yang keempat adalah selisih atau difference. Kita akan membahas satu persatu operasi-operasi himpunan ini. Oke, yang pertama kita masuk ke irisan atau intersection. Jika saya punya himpunan A dan himpunan B, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan beririsan atau saling beririsan. Dengan simbol seperti ini, jika himpunan A dan himpunan B memiliki satu atau lebih anggota yang dimiliki secara bersama. Jadi diingat, saling beririsan jika himpunan A dan himpunan B memiliki satu atau lebih anggota yang dimiliki secara bersama. Itu adalah kuncinya. Jika adik-adik ingat, irisan atau intersection ini pernah kita singgung pada diagram Venn. Jadi, jika digambarkan dalam diagram Venn, maka gambar dari irisan atau intersection ini adalah seperti ini. Bagian yang berwarna putih yang terletak di antara A dan B itulah yang disebut sebagai irisan. Jadi, pada bagian tersebut terdapat anggota dari A yang juga dimiliki oleh B. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini saya punya dua himpunan, yakni himpunan A di mana anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F. Kemudian himpunan B di mana anggotanya adalah A, C, E, F, G, dan K. Bagaimana cara kita mengetahui apakah himpunan ini saling beririsan? Ya, kita cari tahu elemen-elemen atau anggota apa saja yang dimiliki oleh A dan dimiliki juga oleh B. Nah, di sini kita punya satu A,
kemudian C, kemudian E, dan F. Jadi dapat kita tuliskan A iris B sama dengan A, C, E, F. Atau bila kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan bahas satu contoh soal lagi. Di sini saya punya A, anggotanya adalah X, di mana 2 kurang dari X kurang dari 5. X adalah bilangan asli. Kemudian saya punya B, anggotanya X, di mana 3 kurang dari X kurang dari 8. Dan X adalah bilangan asli. Bagaimana cara kita mengetahui A iris B dari kedua himpunan ini? Ya, pertama kita harus cari tahu dulu apa-apa saja anggota dari A dan apa-apa saja anggota dari B. Atau dengan kata lain, kita enumerasi dulu himpunan A dan kita enumerasi pula himpunan B. Jadi yang pertama adalah A, maka jika kita enumerasi A sama dengan 2,3,4. Tutup. Kenapa hanya 4 sampai 4? Nah, ingat X kurang dari 5, bukan X kurang dari sama dengan 5. Jadi 5 di sini tidak termasuk dalam himpunan ini. Kenapa selisih 1? Ya, karena X adalah bilangan asli, di mana bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi adik-adik perlu perhatikan, jika mendapatkan soal seperti ini, X itu bilangan apa? Mungkin saja bilangan caca atau bilangan-bilangan lain. Oke, kita lanjut ke B. Di mana B ini sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita lihat elemen-elemen atau anggota-anggota mana saja yang dimiliki oleh A, dimiliki pula oleh B. Dari uraian kita, dari enumerasi kita, sangat jelas bahwa elemen tersebut adalah 3 dan 4. Maka dapat kita tuliskan A iris B sama dengan 3,4. Dan jika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Timbul pertanyaan, apakah himpunan bagian termasuk irisan? Maksudnya seperti ini. Saya punya sebuah himpunan A, yang mana anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian saya punya himpunan B, yang anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Dari sini, jelas bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B. Kemudian, kita bisa lihat bahwa B bukanlah subset dari A. Secara kasat mata dapat kita tentukan karena NB atau kardinalitas B itu lebih banyak daripada kardinalitas A. Maka sangat tidak mungkin dikatakan bahwa B adalah subset dari A. Kemudian coba kita lakukan A iris B untuk membuktikan bahwa apakah himpunan bagian termasuk irisan. Kita tuliskan seperti ini. A iris B. Maka kita lihat mana saja yang sama. Yang pertama ada A, kemudian ada B, dan ada C. Maka dapat dituliskan A iris B adalah A, B, C. Sehingga himpunan bagian juga termasuk dalam irisan. Maka pernyataan yang tepat untuk kasus seperti ini adalah jika A dan B adalah dua himpunan tak kosong. Ingat, tak kosong. Dan jika A subset B, maka A iris B sama dengan A. Seperti kasus yang di atas, di mana A iris B itu anggotanya sama dengan anggota dari A itu sendiri. Semoga adik-adik bisa paham. Kemudian kita masuk di materi selanjutnya, yakni gabungan. Apa itu gabungan? Misalkan saya punya dua himpunan, yakni himpunan A dan himpunan B. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B
adalah himpunan dari seluruh anggota baik yang terdapat pada himpunan A maupun pada himpunan B. Gabungan jika kita gambarkan dalam diagram Venn, kita bisa merujuk pada gambar untuk intersection atau irisan. Seperti ini. Jika intersection atau irisan adalah bagian yang berwarna putih pada layar, yaitu irisan dari A dan B, maka pada gabungan atau union itu yang ini. Jadi semua yang ada di A maupun di B itu adalah gabungan. Nah, ada pula gambar yang lain di mana himpunannya saling lepas. Artinya tidak ada anggota yang sama baik di A maupun di B. Namun ketika digabungkan, maka semua yang ada di A maupun di B itu menjadi anggotanya. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut. Di sini saya punya himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian saya punya himpunan B yang anggotanya adalah D, E, dan F. Jika kita gabungkan, di mana A gabung B, maka kita hanya perlu menuliskan semua anggota yang ada di A maupun di B, yakni A, B, C, D, E, dan F. Jadi semua yang ada di A maupun di B adalah A gabung B. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka gabungan dari A gabung B adalah ini. Untuk lebih memahaminya, kita akan gunakan satu contoh soal lagi. Di sini saya punya A, B, C, D, E, F yang merupakan elemen dari himpunan A. Kemudian saya punya B yang memiliki elemen A, C, E, F, G, dan K. Kemudian A gabung B dapat kita tuliskan seperti ini. Kita menuliskan semua anggota yang ada di A maupun di B. Berarti A, B, C, D, E, F, G, dan K. Mengapa kita tidak menuliskan lagi A, C, E, dan F? Ingat sifat himpunan bahwa jika terdapat elemen yang sama dari satu himpunan, maka kita tidak perlu menuliskan lagi elemen yang sama tersebut. Jadi, jika ini digambarkan dalam diagram Venn, maka kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Di mana ini adalah A gabung B. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni komplement. Yang manakah itu komplement? Jika A adalah himpunan pada himpunan semesta, maka komplement adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Lambangnya adalah A pangkat C seperti ini. Coba perhatikan diagram Venn berikut ini. Ini adalah himpunan A dalam sebuah himpunan semesta. Dikatakan bahwa komplement adalah himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A. Maka A komplement dari diagram ini itu adalah ini, hijau yang lebih muda. Jadi A ini tidak termasuk dalam A komplement. Untuk lebih memahaminya, seperti biasa kita menggunakan contoh. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya A yang anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian saya punya B yang anggotanya adalah D, F, dan G. Kemudian saya punya himpunan semesta, yaitu A, B, C, D, F, G, H. Maka saya akan gambarkan dalam diagram Venn seperti ini, di mana ini adalah himpunan semesta. Di dalamnya ada A dan B. Di sini ada A, B, dan C. Di sini ada D, F, dan G. Dan di luar ada H. Itu adalah himpunan semesta. Kemudian yang manakah A komplement? Jadi A komplement adalah semua yang selain A. Maka ini H dan anggota B adalah A komplement.
Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. A komplement sama dengan D, F, G, dan H. Jadi seperti itu. Ini cukup mudah untuk dipahami. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni selisih atau difference. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah banyaknya anggota A yang bukan anggota B, dilambangkan dengan A kurang B. Coba perhatikan diagram Venn berikut. Ini adalah gambar yang saya adopsi dari intersection atau irisan. Yang namanya selisih adalah bagian dari himpunan A yang berwarna putih. Itu adalah A kurang B. Jika adik-adik belum paham, kita akan gunakan contoh untuk lebih memahaminya. Di sini saya punya A, X, di mana 2 kurang dari X kurang dari 5, dan X adalah bilangan asli. Kemudian saya punya B, X, di mana 3 kurang dari X kurang dari 8, di mana X adalah bilangan asli. Bagaimana menentukan selisih A terhadap B atau A kurang B? Nah, pertama seperti biasa, kita harus enumerasi dulu anggotanya, yakni A sama dengan 2, 3, 4, dan B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lihat anggota A yang mana atau elemen A yang mana yang tidak dimiliki oleh B. Pertama kita lihat 4 ada, 3 ada. Maka elemen yang tidak dimiliki oleh B tetapi dimiliki oleh A adalah 2. Maka ini adalah A kurang B sama dengan 2. Jadi NA kurang B sama dengan 1. Jadi seperti itu. Ini cukup mudah ya untuk dipahami. Nah, di sini saya punya latihan yang bisa dikerjakan oleh adik-adik di rumah untuk menguji tingkat pemahaman adik-adik terhadap materi ini. Jika ada yang kurang dimengerti, baik dari soal ini maupun dari pertemuan kali ini, materi-materi pada pertemuan kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah teman-teman bimbingan belajar Ar-Rayhan akan memberikan jawaban terbaik buat adik-adik sekalian. Dan jika kamu belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kemudian like, comment, and share agar teman-teman bimbingan belajar Ar-Rayhan semakin semangat dalam memberikan materi kepada adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.